inverse continue. Bunyinya adalah misalkan I himpunan bagian dari bilangan real suatu interval dan fungsi f memetakan I ke bilangan real monoton murni dan kontinu pada I, maka fungsi G inverse dari f adalah fungsi monoton murni dan kontinu pada J sama dengan Fi. Nah, jadi teorema ini itu menjelaskan bahwa ternyata suatu fungsi yang monoton murni dan kontinu di interval I itu mempunyai inverse fungsi yang monoton murni dan kontinu juga. Nah, jadi untuk pembuktiannya sendiri, di sini monoton murni itu terbagi dua. Ada yang monoton naik murni dan ada juga yang turun murni. Nah, jadi di sini saya akan jelasin yang naik murni saja. Karena untuk yang turun murni itu pembuktiannya hampir sama. Jadi kita pandang kasus F naik murni. Karena F kontinu dan I suatu interval, maka menurut teorema pengawetan interval 5.3.10 bahwasannya J sama dengan Fi adalah suatu interval. Nah, jadi teorema ini itu menjelaskan bahwasannya jika kita punya interval yang kita petakan terhadap fungsi kontinu, maka range-nya nanti akan berbentuk interval. Nah, jadi ini udah dibuktikan dengan teorema ini. Maka J sama dengan Fi itu adalah suatu interval. Jadi, kalau ada fungsi kontinu kemudian domainnya interval, maka yakin aja bahwa range-nya juga nanti adalah interval. Contohnya tadi, J sama dengan Fi. Nah, kita kan udah tahu bahwa fungsi f itu naik murni pada domain interval I. Karena dia murni, maka dia pasti injektif pada I. Fungsi injektif itu secara sederhana kalau kita menggambarkannya misalnya seperti ini. Katakanlah ini adalah X, ini adalah Y. Nah, katakanlah yang naik tegas itu atau naik murni itu seperti ini. Nah, jadi kita buat seperti kurva. Kita misalkan ini adalah A dan ini adalah B. Kita bisa lihat bahwa ketika kita membuat garis horizontal, dimanapun kita buat garis horizontal itu tidak pernah kita dapatkan yang namanya kurvanya itu dipotong dua kali. Dia hanya bisa dipotong dengan sekali. Nah, dengan kata lain dia adalah fungsi injektif, fungsi satu-satu pada I. Karena itu inverse-nya merupakan fungsi dengan domain inverse G memetakan J ke bilangan real dan berupa fungsi. Nah, jadi di sini dia inverse-nya itu ada. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa ada dua hal dari teorema ini yang akan kita buktikan, yaitu naik tegas dan juga kontinu pada J. Nah, jadi kita buktikan yang pertama yaitu monoton naik tegas atau naik murni tadi. Yang Y1 lebih kecil dari Y2 elemen J. Yang ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu definisi dari naik monoton. Nah, di sini yang akan ditunjukkan naik monoton adalah fungsi G. Maka kita harus terus dulu. G memetakan J ke bilangan real dikatakan naik monoton tegas jika untuk setiap bilangan Y1, Y2 elemen J, Y1 lebih kecil dari Y2, maka akan berakibat G Y1 lebih kecil dari GY2. Nah, jadi inilah yang akan dibuktikan. Makanya pertamanya kita ambil Y1, Y2 elemen J dengan sifat ini, Y1 lebih kecil dari Y2. Nah, sekarang kita lihat Y1 itu elemen J, sedangkan J itu adalah Fi. Berarti pasti ada Xi elemen I. Sehingga Y1 sama dengan Fx1. Itu fakta bahwasannya Y1 itu elemen dari Fi. Begitu juga dengan Y2. Pasti ada X2 elemen I, sehingga Y2 sama dengan Fx2. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya X1 dan X2. Tentu ada dua kemungkinan.
antara X1 dan X2, yaitu X1-nya lebih kecil dari X2 atau X1-nya itu lebih besar sama dengan X2. Nah, tapi di sini nanti pasti kita peroleh X1-nya itu lebih kecil dari X2. Nah, kenapa? Karena umpamanya kita anggap X1-nya itu lebih besar sama dengan X2, maka karena F-nya naik tegas, maka nanti akibatnya X1 lebih besar sama dengan X2 atau Y1 sama dengan Fx1 lebih besar sama dengan Fx2. Nah, jadi ini kontradiksi dengan Y1 lebih kecil dari Y2. Maka memang harus kita dapatkan X1-nya itu lebih kecil dari X2. Artinya, kita sudah memperoleh bahwa GY1 lebih kecil dari GY2. Nah, jadi terbukti itu monoton tegas pada interval J. Nah, jadi kita udah membuktikan bahwa G itu naik tegas. Nah, sekarang kita tinggal tunjukkan bahwasannya fungsi G ini kontinu pada domain J tadi. Sekarang untuk menunjukkan dia kontinu, sebenarnya ini bisa didapatkan langsung dari fungsinya. Nah, jadi kan J itu kan interval, I kan juga interval. Jadi secara geometris pasti tersambung kurvanya. Karena tersambung, pasti dia kontinu. Tapi kita akan buktikan secara analitik pada bagian ini ya. Misalnya, kita punya satu titik di J, sehingga G tidak kontinu. Jadi, kita umpamakan dia tidak kontinu di C. Misalnya, kita buat C di sini. C kan punya nilai di sini. Karena G kan terdefinisi di J, berarti GC pasti ada. Karena GC ada, katakanlah GC itu yang di sini. Nah, karena dia tidak kontinu di situ, maka pasti ada limit kiri dan limit kanan. Jadi, di situ maka kita asumsikan ini adalah limit kiri di C dari G, sedangkan di sini limit kanannya dari G. Nah, sekarang kita cek limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Kenapa? Karena dia tidak kontinu di situ. Maka pasti ada X. Nah, kenapa ada X di situ? Karena I itu kan interval. Kita anggap I ini di sini. X-nya adalah di sini. Nah, pasti ada titik yang bukan GC. Sehingga katakanlah dia titik X itu antara limit kiri dan limit kanan di C. Apa akibatnya? Maka akibatnya X ini nanti tidak ada Y, sehingga X ini sama dengan tidak sama dengan GY dan Y elemen J. Nah, jadi X itu tidak sama dengan GY untuk setiap Y elemen J. Nah, maka kita dapatkan X itu bukan elemen I, padahal itu kan interval, kontradiksi. Nah, interval itu kan tidak mungkin ada potongan di tengah-tengahnya, maka haruslah G itu kontinu pada J. Jadi seperti itu. Jadi kan kita sudah mendapatkan bahwasannya fungsi inversnya itu juga monoton murni dan kontinu. Jadi teorema 5.6.5 inverse continue itu sudah terbukti. Nah, jadi demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.